Panjat Pinang yang kerap naik daun saat lomba 17 Agustus memang menjadi ajang perlombaan yang seru untuk banyak masyarakat Indonesia. Perlombaan ini tak pernah absen dalam acara menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Hampir di seluruh penjuru tanah air mengadakan lomba ini, mulai dari kota hingga pelosok desa. Panjat Pinang adalah perlombaan yang dilakukan dengan memanjat pohon pinang atau pohon lainnya, yang sudah dikuliti dan diberi cairan pelicin untuk memperebutkan barang-barang yang digantungkan di atasnya. Menyaksikan perlombaan ini tidak hanya menegangkan, tetapi sesekali juga kerap mengundang gelak tawa. Namun, apakah Sobat Pandarifil tahu asal-usul dan sejarah lomba panjat pinang? Sejarah kelam lomba panjat pinang. Dalam buku berjudul Buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari diungkap bahwa panjat pinang sebenarnya merupakan budaya dari Tionghoa dan diberi nama Qiangbu. Permainan ini tercatat pertama kali diadakan pada zaman dinasti Ming dan erat kaitannya dengan festival hantu. Kerjasama tim dengan saling menumpu di pundak teman menjadi kunci untuk berhasil sampai di ujung dan berhak atas seluruh hadiah. Di Indonesia sendiri, panjat pinang sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup kelam karena hadir di tengah-tengah penjajahan Belanda. Dalam budaya Belanda, mereka kerap mengadakan panjat pinang untuk hiburan saat mengadakan hajatan, seperti pernikahan, kenaikan jabatan, atau pesta ulang tahun. Perlombaan ini dulunya dikenal sebagai deklimas, yang berarti memanjat tiang. Di masa tersebut, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Dalam permainan ini, penjajah Belanda akan menempatkan berbagai hadiah di puncak pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau. Ironisnya zaman dahulu panjat pinang hanya diikuti oleh pribumi. Orang-orang Belanda akan meminta penduduk setempat untuk memanjat pohon yang licin ini untuk mengambil hadiah. Bagi penjajah, ini adalah hiburan yang menyenangkan karena mereka bisa menonton penduduk lokal berjuang untuk memanjat pohon yang licin untuk berebut hadiah. Hadiah yang menjadi rebutan saat itu adalah barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, roti, gula, tepung, dan pakaian. Bahan pokok itu menjadi barang mewah bagi masyarakat Indonesia, yang saat itu hidup serba kekurangan. Sementara orang-orang pribumi bersusah payah, saling menginjak, terjatuh ke tanah hingga tubuh penuh dengan lumpur. Orang-orang Belanda hanya menonton dari bawah. Bagi mereka, ini adalah lelucon. Mereka akan tertawa terbahak-bahak saat ada orang yang terjatuh. Dalam potret sejarah, terdapat beberapa dokumentasi permainan panjat pinang di masa kolonial Belanda. Seperti lomba panjat pinang di Makassar pada tahun 1921. Dan juga lomba panjat pinang di Surabaya tahun 1900. Itulah alasan mengapa sebagian masyarakat yang melek sejarah menentang euforia permainan ini di Indonesia. Bagi mereka, panjat pinang adalah kenangan buruk bagi masyarakat Indonesia karena menjadi simbol penindasan di zaman penjajahan Belanda. Di balik sejarah kelam, terbitlah filosofi. Di luar dari sejarah kelamnya, panjat pinang bisa dibilang telah menjadi bagian dari budaya hiburan di Indonesia, terutama dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Selain itu, panjat pinang juga mempunyai filosofi yang positif, yaitu tentang kerja keras, kebersamaan, dan solidaritas. Para peserta harus saling bahu-membahu bekerja sama untuk mencapai puncak. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak bisa mencapai tujuan tanpa bantuan orang lain. Jadi meskipun sejarahnya cukup kelam karena merupakan hiburan untuk kolonial Belanda, panjat pinang juga dapat menjadi simbol perjuangan dan kerja keras dalam meraih kemerdekaan. Hadiah di puncak pohon pinang melambangkan hasil dari perjuangan tersebut. Nah, bagaimana menurut Sobat Pandarifil?